Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat aplikasi pembayaran SPP berbasis web dengan menggunakan template Bootstrap. Langsung saja, langkah pertama, kita buka SAM. Kemudian, aktifkan Apache dan MySQL, klik Start hingga muncul Stop. Setelah itu, kita buka web browser, kita ketikkan localhost, kita pilih phpMyAdmin, kemudian kita buat database baru. Untuk penamaan database di sini bebas, hanya saja disarankan untuk tidak menggunakan spasi, tidak menggunakan depannya itu menggunakan angka, atau depannya menggunakan karakter. Kalau misalkan untuk belakangnya bebas, mau pakai angka boleh, mau pakai underscore boleh. Kita beri nama db_spp. Kita pilih create. Nah, setelah database terbuat, selanjutnya kita membuat tabel. Di sini saya punya rancangan tabelnya. Ada tabel siswa, ada tabel pembayaran, ada tabel petugas, ada tabel SPP, ada tabel kelas. Langsung saja, tabel yang pertama kita buat petugas, karena nanti kita akan membuat login terlebih dahulu. Petugas, number of columns, kita kan kolomnya itu yang ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti kita masukkan 5. Jika ada 10, maka di sininya diisikan dengan 10. Kemudian untuk file yang pertama itu ada ID petugas. File yang pertama itu ID petugas. Yang kedua username, kemudian password, kemudian nama petugas, dan yang terakhir level. Untuk ID petugas kita beri tipe data integer. Untuk username kita beri varchar, lengthnya 25. Password juga kita kasih varchar, karena nanti password akan menggunakan MD5, jadi kita beri yang 200 saja. Untuk nama petugas kita varchar, ininya 35. Untuk level kita varchar juga 20 cukup. Di sini yang menjadi primary key-nya itu yaitu ID petugas, maka kita klik di sini biar nanti tidak ada penginputan ID petugas yang sama. Untuk pembuatan tabel lainnya yang sisa ini 4, caranya sama, tinggal new dan selanjutnya seperti yang tadi. Setelah semua tabel terbuat, langkah selanjutnya yaitu buka local disk C, masuk ke folder SAM, kemudian ke folder htdocs. Di sini kita membuat folder. Untuk penamaan folder di sini bebas. Kita beri nama aplikasi SPP. Penamaan di folder ini nanti digunakan saat memanggil di web browser. Di sini misalkan localhost / ketikkan nama folder yang tadi telah dibuat. Nah, ini pertanda folder kita telah dibuat, namun karena kita belum memberikan apa-apa dalam folder tersebut, maka tampilannya seperti ini karena masih kosong kan, tadi kita baru membuat folder saja. Setelah folder dibuat, kita siapkan template-nya, template Bootstrap-nya. Nah, saya sudah siapkan ini dalam bentuk zip.
Kemudian kita buka, kita ekstrak, kita simpan di local disk C, SAM, htdocs, folder yang tadi kita buat. Kemudian kita buat folder baru. Kita beri nama folder template. Nah, kita tunggu. Coba kita refresh. Nah, ini gambaran besar template yang akan kita gunakan untuk aplikasi SPP berbasis web. Dalam folder aplikasi SPP tadi, kita tambahkan folder admin, di mana folder admin ini nanti kita akan menyimpan semua proses di folder ini. Setelah itu, kita masuk ke Sublime untuk mengedit template yang tadi dan menambahkan script-script PHP-nya. Kita open folder aplikasi SPP. Langkah pertama, kita akan membuat form login terlebih dahulu. Jadi ketika membuka webnya, langkah selanjutnya kita edit bagian yang loginnya saja. Pastikan saat memilih template, pilih template yang lengkap, sudah ada loginnya, sudah ada formnya, sudah ada tabel-tabelnya. Nah, kita bisa cek bagian loginnya. Kita pilih di example. Nah, di sini kan banyak nih pilihannya. Karena kita mau menggunakan yang login, jadi kita klik login. Nah, untuk tampilan login kita akan menggunakan tampilan ini. Cara kita mengeditnya, di sini terdapat login.html. Maka di Sublime kita cari login.html. Caranya tekan Ctrl P. Ketikkan tadi kan login.html. Kemudian kita save as. Save as di bagian aplikasi ini. Kemudian kita beri nama index. Save as tipenya PHP. Ingat posisinya itu di folder htdocs, di folder yang tadi kita buat, di luar ini, di luar admin, di luar template. Save. Mari kita cek. Nah, akan tampil seperti ini. Kenapa acak-acakan begini? Karena link ininya kita belum edit. Posisi aksesoris ini itu kan ada di dalam folder template. Makanya kita ganti, kita edit linknya. Editnya berarti kita kan ini posisinya di luar nih, di luar folder admin, di luar folder template. Artinya berarti kita harus masuk ke folder template. Maka di sini template, masuk ke folder template, kemudian masuk ke aksesoris lainnya. Nah, kita semua masukkan ke sini. Nah,
Ya rapi kan? Penjelasannya kan tadi ketika yang pertama itu kita pindahkan keluar folder template, tampilannya acak-acakan karena link-linknya tadi kan belum tepat. Karena barusan kita sudah edit, maka jadilah rapi kembali. Tinggal nanti ini diedit sesuai keinginannya masing-masing. Misalkan ini admin pembayaran SPP atau apalah, ini bebas ya. Kemudian setelah edit itu ada yang wajib diedit, yaitu di bagian form. Nah, action. Nanti kita itu akan nyimpen scriptnya itu dalam file ini. Jadi actionnya kita kosongkan karena masih posisinya satu file, jadi kita kosongkan saja actionnya. Kemudian biasakan ketika dalam form itu yang diperhatikan itu satu action, kedua metodenya post atau get, karena sekarang kita akan memposting, mengirim, maka kita menggunakan metode post. Yang ketiga itu adalah setiap input tipenya itu harus pakai name, karena untuk mendeklarasikan variabel nantinya itu untuk ke script PHP-nya. Biasanya bawaan dari template Bootstrap itu belum menggunakan name. Nih kita lihat. Di sini belum ada name-nya, maka kita tambahkan name. Kita ganti. Tadi di database itu, di tabel petugas itu adanya itu username ya, username password, berarti kita ganti tipenya itu. kalau username berarti text, placeholdernya misalnya placeholder itu untuk bayangan di sini nih, ini namanya placeholder. Ada kata email tapi ketika ini nggak ada nih, ini bayangan namanya placeholder. Kita ganti, masukkan username, name-nya username. Kalau ini, nah untuk input tipe ada teks, ada password, ada email, ada number. Ini diganti sesuai kebutuhan. Karena kita tadi username itu teks, maka bentuknya tipenya teks. Untuk password berarti tipenya password, dimana ketika diinputkan itu munculnya ya seperti password normal lah, bulet-buletan gitu kan. Ada email. Kalau email itu, kalau tipenya email berarti harus ada @-nya sama titik com misalnya, atau titik apanya. Seperti itu. Untuk number ya ketika kita menginputkan huruf biasa nggak bisa, harus number. Seperti itu. Kita kasih nama yang password, name, password. Masukkan password. Selanjutnya, nah untuk di template Bootstrap itu bagian button pasti ininya itu nih, bukan input tipe tapi di sininya button. Kita ganti menjadi input, kemudian di sini tambahkan value dan button ininya hapus. Kenapa begitu? Supaya nanti ketika diklik itu bisa simpan ke sananya, ke proses. Di sini kita tipenya submit. Untuk mengirim itu submit, ada juga reset. Kalau reset itu untuk menghapus atau mengosongkan. Atau biasanya ada tombol batal. Nah, ketika klik batal, form yang telah diisi itu akan kosong. Kita coba. Nah, ini nih tadi yang kita edit. Jadi masukkan username placeholdernya. Ini masukkan password. Setelah itu, kita beri script PHP-nya. Script PHP untuk loginnya. Sebelum kita beri script loginnya, kita kasih script koneksi dulu. Kita buat file baru. Kemudian kita ketikkan script seperti ini.
Ini untuk nama database. Jadi jika di teman-teman semua nama database-nya enggak sama nih, misalkan tadi membeli nama database-nya pembayaran SPP atau SPP aja, berarti yang digantinya di bagian ini saja. Kita save. Tadi kita di folder sum htdocs dikasih SPP. Kita beri nama koneksi. Save. Nah, setelah itu setelah ini selesai diedit, kemudian kita tambahkan script login, posisinya di bawah body. Nah, posisinya bawah body. Bawah body ketikkan script ini. Script ini. Ini variabel bebas namanya. Yang namanya variabel bebas ya. Kalau yang ini berasal dari name input tipe yang tadi, yang username sama yang password. Jadi antara ini sama name yang tadi di input tipe yang username harus sama. Misalnya kalau tadi name-nya kita kasih user, berarti di sininya user. Kalau tadi yang ini name-nya pass, berarti di bagian ini juga name-nya pass. Begitu. Jadi antara di sini dan yang tadi di bawah itu harus sama. Kalau untuk variabel bebas, hanya saja untuk memudahkan, apalagi seperti saya orangnya pelupa, maka antara variabel dan name yang user yang tadi yang input tipe itu disamakan, biar nggak pusing gitu. Nah, kemudian ini script SQL-nya. Select bintang prom petugas. Petugas itu nama tabel petugas. Ini field atau kolom username yang ada di tabel petugas. Sedangkan $username ini nama variabel dari sini. Password ini kolom atau field yang di tabel petugas. Dan ini $password yang di sini. Untuk sementara di sini harusnya ada MD5. Harus ada MD5, tapi kita hapus terlebih dahulu karena kita belum penginputan. Jadi kita passwordnya menggunakan password biasa dulu, belum dipecah jadi MD5. Kemudian jika ketemu, maka masuk ke admin. Nah, ini linknya berarti kita masuk ke folder admin, ke index. Jika salah, maka muncul pesan username atau password salah. Lari lagi ke index.php. Jangan lupa sebelum /body ditambahkan ini tutup kurawal ya, saya sebutnya tutup kurawal. Ini posisinya sebelum /body. Setelah itu mari kita cek. Kita masukkan asal-asalan saja. Tes. Nah, username atau password salah. Karena kita belum menginputkan apapun, jadi pasti munculnya pesan seperti itu. Kita coba input dulu. Kita inputnya manual dulu ya, karena kita belum buat form inputnya. Kita coba ID petugasnya, asal-asalan aja ya. Username-nya tes, passwordnya tes admin. Kita refresh, tes. Nah, ini sudah berhasil masuk ke folder admin. Kenapa tampilannya not found? Padahal ini berhasil karena kita dalam folder admin itu belum memasukkan apa-apa. Index.php-nya belum ada. Jadi pasti perintahnya itu not found.
Nah, karena kita sudah selesai di login, kita masuk ke admin. Berarti tampilannya itu kan seperti yang tadi nih. Tampilannya itu template ya. Template. Tampilan adminnya kan seperti ini. Berarti ini nama filenya index.html di folder template. Kita cari index.html. Nah, ininya hati-hati karena index.html ini banyak nih filenya. Kita lihat dulu posisinya. Kita butuhnya yang di folder template, berarti pilih yang ini. Nah, setelah itu kita save as. Save as. Simpan di folder admin. Index, save as tipenya PHP. Nah, ini tampilannya pasti akan acak-acakan karena linknya belum kita edit. Kita kan ini posisinya ada di folder admin, berarti kita keluar satu folder, kemudian masuk ke folder template. Kita ini indeks di sini, sedangkan kita mau masuk ke folder template, berarti kita keluar satu kali, masuk ke folder template. Linknya itu keluar satu kali, masuk folder template. Nah, kita kopikan ke semuanya. Jangan lupa di bawah masih ada yang ada linknya. Nah, cara mengetahui linknya itu yang mana atau gimana, kita lihat saja kan. Di sini di bagian template Bower, berarti kan ini nama folder. Si Bower ini berarti ini link gitu kan. Tinggal tambahkan saja. Kenapa kita capek-capek edit gitu kan linknya? Mending kita tiap folder kopikan aja semua templatenya. Kalau gitu nanti si web kita ini berat karena banyak file-file yang sama. Nanti ketika dibuka itu berat banget gitu kan. Kalau cara seperti ini meminimalisir. Jadi lah kita tinggal edit aja dikit, manggil-manggil aja. Kita coba. Tes. Nah, kita sudah berhasil nih di bagian admin. Kita sudah punya templatenya, sudah melalui proses harus login dulu. Kalau nggak login nggak bisa masuk ke admin. Langkah selanjutnya, kita kan menggunakan template orang. Nah, kita harus edit sesuai kebutuhan kita. Jadi, kita akan kosongkan nih. Ini kan sesuai keinginan masing-masing ya. Saya ini mau tetap ada nanti buat yang inilah, buat nanti pendataan yang lainnya. Saya mau kosongkan area tengah. Nah, area tengah ini kita kosongkan buat nanti kita nyimpan konten. Jadi cara ngehapusnya, daripada pusing nyari satu-satu nih, kita ngehapus nih. Ini banyak sekali, pusing kan, kita bingung ngehapus bagian mana. Caranya
kita mau ngehapus daerah mana nih? Misalnya, saya mau ngehapus daerah sales. Kita cari di sini. Sales. Di sininya sales aja ya, dekat donat dan area. Nah, sales, ada donat, area. Nah, cara hapusnya, yang paling atasnya itu ada section. Saya coba hapus dari section ke slash section. Jadi ketika kita ngehapusnya dari pembuka section, hapusnya pun harus ke tutup section. Kalau kita hapusnya dari div, maka kita hapusnya ke slash div. Jangan sepotong-sepotong. Nah, kita coba. Nah, kosong kan? Kita coba lagi yang sekarang. Ini sama. Section ke slash section. Nah, berhasil. Kemudian kita hapus juga ini nih, menu-menu ini. Kita sisakan saja dashboard yang ini. Kita edit sampai muncul ininya kosong. Kemudian menu tinggal ini saja. Data siswa, data kelas, data pengguna, harusnya berarti data pembayaran, data SPP ya, kan tadi ada 5 tabel. Ini untuk nanti laporan. Nah, sekarang di yang kosong ini kita tambahkan nih, karena tadi kan kita ngehapus bagian section nih. Di bagian yang kosong ini kita tambahkan, kita panggil page.php. Kita panggil juga koneksi.php. Nah, kenapa kita simpan ini di sini? Jadi nanti di setiap kita buat form, buat tabel atau apapun itu, bahkan hanya tulisan selamat datang saja pun nanti posisinya ada di sini nih. Kita refresh. Nah, pasti error karena kita belum membuat file page.php, belum membuat file koneksi.php yang di folder admin gitu. Jadi kita nanti semua konten yang kita buat itu munculnya di sini, di tengah-tengah ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita buat file page.php. Buat file baru. Nah, ketikkan ini kelas. Jadi kita buat ininya sesuai jumlah tabel yang tadi kita buat. Tadi kita kan buat 5, berarti kita buat jika memanggil siswa, maka ke folder siswa yang ada .php-nya. Jika memanggil kelas, maka lari ke folder kelas. Kita buat lagi. Untuk yang tugas. 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 Kita buat lagi SPP. Kita buat lagi
SPP, satu lagi itu pembayaran. Nah, ini tuh nanti yang dipanggil, misalnya tanda tanya siswa sama dengan read. Read itu berarti manggil read.php yang ada di folder siswa, atau tanda tanya siswa sama dengan daftar, berarti kita manggil daftar.php yang ada di folder siswa. Ini untuk memanggilnya. Ini nama folder. Diingat, yang include siswa ini itu nama folder. Ini itu nama folder. Petugas ini nama folder. SPP ini nama folder. Pembayar ini nama folder. Kalau yang $_get ini tuh nama yang nanti untuk memanggilnya loh. Nanti misalkan kita punya file laporan nih di folder pembayaran, manggilnya tinggal $pembayaran sama dengan laporan, nggak usah pakai .php lagi karena di sini sudah ditambahkan seperti itu. Ini home bagaimana? Jadi ini kan fungsinya jika memanggil siswa maka panggil di folder siswa. Jika memanggil kelas maka carinya di folder kelas. Jika memanggil petugas carinya di folder petugas. Jika memanggil SPP maka carinya di folder SPP. Jika memanggil pembayaran maka carinya di folder pembayaran. Tapi jika semua ini tidak ada atau tidak memanggil apa-apa, maka panggilnya home.php, di mana home ini semacam beranda, mau nyimpan kata-kata selamat datang atau nyimpan menu-menu apa gitu, itu terserah si pembuatnya. Kita kasih name page.php. Nah, kita refresh. Nah, ini masih error karena kita koneksi juga kan belum buat ya. Kita buat dulu koneksi. Sebenarnya koneksi kita tinggal copy paste aja sih sebenarnya dari yang sebelumnya. Koneksi sudah, tinggal membuat home.php. Kita buat ya. Kita tulisannya selamat datang. Home.php. Nah, muncul selamat datang. Kenapa kita nulisnya cuma selamat datang tapi tampilannya jadi bagus gitu kan? Kita kan di sini cuma nulis selamat datang. Ketika di refresh, si selamat datang ini ada di template loh gitu kan, jadi bagus. Nah, di sanalah fungsi page.php ini bekerja. Yang ini loh kita panggil di tengah-tengah dan fungsinya itu bekerja seperti itu. Kalau kita nggak menggunakan include page.php, tidak menggunakan ini, kita cuma menggunakan ini aja, berarti harusnya tampilannya itu selamat datang di bagian ini aja nih, seperti itu. Contoh lagi, kita panggil biasa aja ya, aplikasi SPP admin home.php. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kalau misalkan tidak berurutan nih ngebuatnya kayak tadi, nggak ada include page.php-nya, nggak ada script page.php-nya, tampilannya hanya selamat datang gini loh. Nah, disinilah fungsinya kita pakai template. Jadi kita nulisnya cuma sekalimat, tapi tampilannya kita bagus gitu kan, masuk di template. Tapi kalau hanya sekedar kita punya template, gak diedit, ya kayak tadi tampilannya, bawaan aja gitu kan, di folder template nih. Template. Ya tampilannya gini, bawaan si templatenya. Jadi walaupun kita pakai template orang, tapi kita harus pintar-pintar juga ngeditnya. Nah, kita udah ya. Di si adminnya kita punya
udah diedit gitu kan. Tadi itu tes ya, udah diedit. Nah, udah deh kalau di bagian admin, tinggal kita tambahkan CRUD-nya. Di tahap selanjutnya kita akan membuat CRUD-nya.